Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Terlebih dahulu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena sampai saat ini tak berhenti kita menerima banyak nikmat darinya. Bahkan Allah berjanji jika kita mau bersyukur, nikmat yang ada ini ditambah lagi. Tapi bila mana kita tidak bersyukur, bisa jadi nikmat yang ada ini menjadi azab yang pedih buat kita. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, syafaatnya semoga kita peroleh di hari kiamat nanti. Dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan berlimpah barokah kali ini kita akan membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir wa yaqul may yas'aluni fa'u'tih wa may yad'uni fa'astajibalah wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Kapan dia turun? Ketika tersisa sepertiga terakhir bagian malam. Lalu Allah Ta'ala berfirman, siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Dan siapa yang memohon ampun, maka kata Allah akan kuampuni. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Maka berdasarkan hadis ini, Allah Ta'ala turun ke langit dunia ini setiap malam. Setiap malam. Saat turunnya berdasarkan hadis adalah ketika tinggal sepertiga terakhir bagian malam. Kapan itu sepertiga terakhir bagian malam? Kira-kira mulai jam 2 dini hari sampai berkumandangnya azan subuh. Maka saat itu kita bangun, kemudian kita tahajud, lalu kita meminta. Apa permintaan kita akan Allah beri. Kemudian kita berdoa, apa doa kita akan Allah kabulkan. Dan ketika kita memohon ampun,
maka dosa-dosa kita akan diampunkan. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kalau orang-orang besar yang ada di pusat, pergi dia ke daerah, itu biasanya diistilahkan dengan turun. Turun orang pusat ke daerah. Kita ambil contoh. Pak Presiden datang ke masjid paripurna Darul Aman. Itu namanya dia turun dari pusat ke daerah. Kemana dia menepat? Ke masjid Darul Aman. Jam berapa dia turun? Jam berapa dia datang? Katakanlah jam 10 pagi. Mengapa dia turun? Katakanlah dia turun memberikan kepada kita baju koko. Dia berikan kepada kita peci haji. Dia berikan kepada kita duit. Saya sepertinya yakin dia saat akan tiba, itu kita akan nanti kedatangannya. Dia turun jam 10, mungkin jam 7 masjid ini sudah kita penuhi. Sudah kita penuhi. Kenapa kita tunggu datangnya? Kenapa kita tunggu turunnya? Karena yang datang ini orang nomor 1, Pak Presiden kita. Dan dia turun membawa peci, membawa baju, membawa duit. Jemaah, lalu yang turun sepertiga terakhir bagian malam itu siapa? Bukan Pak Presiden. Siapa yang turun sepertiga terakhir malam itu? Yang menciptakan Presiden, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah tak eloknya saat dia turun, kita tertelentang di atas ranjang, melanjutkan tidur panjang. Sangat merugilah orang saat Allah turun, dia sedang tidur. Ketika Presiden turun saja kita tak hadir, rugi kita rasanya. Ketinggalan kita rasanya jauh lebih rugi dan ketinggalan saat Allah turun, kita tak pedulikan saat dia turun tersebut. Kita lanjutkan tidur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan memberikan peci haji kepada kita. Allah Ta'ala bukan berikan baju koko kepada kita. Allah Ta'ala tak berikan uang kepada kita. Tapi lebih daripada itu. Mayyas'aluni fa'u'tih. Yang meminta aku kabulkan. Aku berikan. Allah tak pernah ingkar janji. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Apabila engkau ditanya tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Apalagi dia turun. Dan saat kita sedang sujud. Mengapa memangnya ketika kita sedang sujud, itu posisi saat kita dekat dengan Allah Ta'ala. Pas malam itu dia turun pula. Ini kesempatan untuk meminta apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi kata Allah? Wa may yad'uni fa astajibalah. Yang berdoa akan kukabulkan. Tentu banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kebutuhan akhirat kita. Kita ingin masuk surga. Kita ingin di akhirat nanti ngambil kitab catatan dengan tangan kanan kita. Kita ingin saat ditimbang lebih berat pahala kita. Maka salah satu caranya adalah doa-doa kita. Doa yang paling bagus kita pohonkan kepada Allah sepertiga terakhir bagian malam tersebut. Apalagi wahai kaum muslimin, dosa kita ini banyak. Saat-saat sepertiga terakhir bagian malam itu saat yang sangat hening. Saat yang sangat suci. Saat-saat ketika itu kita hanya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan seperti inilah. Apa yang lagi kita mohonkan kepada Allah? Ampunan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Yang belum, bagaimana caranya supaya kita bisa bangun malam? Yang pertama, bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah beristri, yang sudah bersuami, kata Rasul, saat bangun percikan air kepada pasanganmu. Ini usaha. Jadi kalau realisasinya seperti ini, alangkah bagusnya akan tidur itu kita bawa air. Iya, bawa air.
Mungkin dalam gelas, mungkin dalam gayung. Usaha perlu. Lalu ketika bangun, apa yang dilakukan? Kalau kita suami dulu yang bangun, ambil air percikkan ke wajah istri kita. Kalau istri kita duluan bangun, pesankan ke dia, ambil air percikkan ke wajah suami. Begitu kata Rasulullah. Tapi percikkan bukan disiram. Bukan dimandikan, dipercikkan. Nah kaum muslimin, cara berikut. Bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Setelah kita sediakan air untuk dipercikkan ke wajah pasangan kita. Yang kedua, tidur di atas tempat tidur yang keras. Tidur atas tempat tidur yang keras. Karena kalau kita tidur di atas tempat tidur yang keras, itu membuat tidur tidak akan nyenyak. Memang cara ini Pak Ustadz dilakukan oleh Rasulullah. Iya, alas tidur Nabi itu keras. Saking kerasnya alas tidur Nabi, berbekas punggungnya, meleleh air mata Umar ketika menengok Nabi bangun tidur. Kenapa Umar menangis melihat punggung Nabi berbekas? Padahal Nabi itu bisa saja tidur di atas tempat tidur yang empuk. Jangankan sekedar tempat tidur yang empuk. Kata Nabi, andai aku berdoa ke Allah supaya bukit Uhud menjadi emas, bukit Uhud itu jadi emas. Berapa panjangnya bukit Uhud itu? 5 mil. Berapa tingginya? 1000 kaki. Andai aku mohon kepada Allah jadi emas, jadi emas. Apalagi sekedar minta tempat tidur yang empuk. Tapi Nabi memilih tempat tidur yang keras. Itulah mungkin penyebabnya kita susah bangun malam. Tempat tidur kita Kaisar mereknya. Tempat tidur kita Kangguru mereknya. Begitu kita naik, tenggelam kita langsung. AC kita Samsung 5 PK. Makanya kita tidur nyenyak, susah nak bangun malam. Kalau masih susah bangun malam, tidur atas tempat tidur yang keras. Tak masuk akal kaji Pak Ustadz. Masa kami tidur atas tempat tidur yang keras? Masuk cara ketiga. Hidupkan alarm HP yang paling keras nada deringnya. Tapi dengan syarat jangan diletakkan di samping telinga. Karena kalau kita letakkan di samping telinga, pas nanti malam hidup kita matikan. Sehingga begitu pagi kita salahkan alarm tadi. Kenapalah alarm ini tak hidup? Hidup, cuma kita antara mati dan hidup. Tak sadar tadi begitu bangun malam kita matikan. Teorinya letakkan HP agak jauh dari jangkauan kita. Pas dia berbunyi kita terbangun. Mau tak mau kita berdiri. Tapi bukan untuk mematikannya. Berdiri untuk ambil wudhu lalu kita salat malam. Lalu apa cara berikut? Cara berikut adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antar tidur kita dengan zikir. Nabi itu kalau mau tidur panjang zikirnya. Dan saat itu kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya kita bangun malam. Cuma persoalannya kita kadang-kadang jangankan nak baca zikir yang panjang. Bismikallahumma amutu wa ahya pun kadang-kadang tak sempat kita nak membacanya. Tertinggal itu oleh kita. Pak Ustadz, lalu kenapa kita kadang-kadang susah bangun malam? Alarm sudah hidup. Kita sudah terbangun. Tapi tak juga jadi untuk tahajud. Mau tahukah jemaah apa penyebabnya? Mungkin beban dosa kita siang tadi terlalu banyak. Sehingga berat nak berdiri solat di malam hari. Kalau orang banyak dosanya siang hari. Matanya, telinganya, mulutnya begitu banyak memproduksi dosa. Biasanya akan begitu berat untuk bangun di malam hari. Maka untuk itu kaum muslimin. Allah turun di setiap malam. Jangan sampai ketika Allah turun kita sedang tidur. Rugi kita. Sebab ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang meminta akan diberi. Yang berdoa akan dikabulkan. Yang memohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kejar janji Allah yang 3 ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan iman. Kemudian diberikan oleh Allah keistiqomahan. Waktu sepertiga malam itu adalah waktu idaman. Inilah ciri-ciri khas orang-orang soleh. Mengapa memangnya orang yang soleh itu? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum
khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mengapa orang-orang soleh itu? Apa ciri-ciri khas mereka? Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Apa maknanya? Mereka bangun di setengah keheningan malam. Mengapa mereka bangun? Berdoa dan beribadah kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Itulah orang-orang yang saleh, itulah ciri khas mereka. Mereka sangat sedikit tidur di malam hari, mereka justru banyak bangun untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jikalau kita bangun di tengah malam untuk bertahajud dan beribadah sebagai ibadah tambahan buat kita, maka Allah akan angkat derajat kita, akan Allah tinggikan maqam kita kepada maqam yang terpuji. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, inilah tausiah singkat yang bisa kita sampaikan menjelang kita solat fardu zuhur berjamaah. Bermanfaat hendaknya buat saya dan kita semua, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.